Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti semua sehat, luar biasa dan sukacita. Di hari Minggu ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari anak-anak kami terkasih, kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita memuji Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hukum Taurat untuk kita di hari ini yaitu yang terdapat di dalam titah ketiga. Nah, titah ketiga pasti semua sudah pada hafal ya. Sama-sama kita mengucapkan titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan,
dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sekarang mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kita puji Tuhan lagi dengan hati yang sukacita, dengan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Kita mau meminta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa-dosa kita. Sekarang silahkan kita saat teduh berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa masing-masing. Dan sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kita harus tetap memuji Tuhan, biar bagaimanapun badai yang kita harus lalui, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan di badai topan dunia. Hari ini ayat bulanan kita terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 24 ya. Sudah buka Alkitabnya semua? Mari kita sama-sama membaca Roma pasal 3 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inang baca sekali lagi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Mari kembali kita bernyanyi. Adik-adik, kita tidak boleh ragu kepada Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Apapun yang kita hadapi, tetap kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Kita puji Tuhan. Dari buku Ende nomor 690, Hibur Rohaku. Anak-anak kami terkasih, kita mau mengaku iman percaya kita. Sikapnya tegak, ya, lipat tangan, dan mari sama-sama kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang siapa? Kita semua. Iya, sayang kita semua. Untuk itu kita puji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang pada kita. Akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau membangunkan kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita di dalam beribadah melalui ibadah online saat ini.
Biarlah Tuhan ketika kami juga mau mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau membantu kami semua Tuhan untuk lebih mengerti, agar kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak kami yang terkasih, pasti Inang yakin, apalagi yang sudah bisa baca, sudah ada Alkitab di depannya. Sekarang mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Inang dari sini, anak-anak kami terkasih yang sudah baca boleh, yang sudah bisa baca ya, boleh membaca di rumah masing-masing. Kalau anak-anak kami yang orang kecil belum bisa membaca, mari kita mendengarkan atau boleh dibacakan oleh orang tua kami. Mari kita baca firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih, siapa yang sudah pernah lihat Hakim? Pasti udah pada pernah mungkin lihat di TV ya. Biasanya hakim itu adalah seorang yang mengambil keputusan dalam perkara-perkara. Kalau misalnya ada orang jahat, dia akan diadili. Nah, yang memberikan keputusan itu adalah seorang hakim. Dalam peristiwa Yesus di hadapan mahkamah agama, di mana mahkamah agama adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang jahat waktu itu. Jadi mahkamah agama juga termasuk orang-orang atau seperti hakim saat ini ya. Boleh kita bayangkan Yesus yang adalah Tuhan, yang tidak berdosa, namun dia dibawa ke pengadilan. Yang tidak berdosa sama sekali dibawa ke pengadilan. Dan tadi sama-sama kita membaca firman Tuhan bahwa ternyata orang-orang imam besar
dan juga Kayafas, ahli-ahli Taurat, mereka bersekongkol untuk bagaimana Yesus dapat kesalahan atau supaya dia dihukum. Dan kita juga tadi sama-sama membaca firman Tuhan bahwa ternyata mereka tidak mendapat kesalahan Yesus. Namun tadi dikatakan ada 2 orang menuduh Yesus bersaksi dusta, berbohong. Dia katakan bahwa Yesus akan meruguhkan bait Allah dan akan membangkitkan kembali. Dia adalah imam-imam besar yang tidak suka dengan Tuhan. Sehingga kala itu akhirnya Yesus dijatuhkan hukuman mati. Yesus difitnah. Dan ketika itu juga apa yang terjadi? Yesus pun dikatakan diludahi mukanya. Kalau kita diludahi, kita pasti tidak suka ya, karena itu kotor. Lalu juga dikatakan di ayat 67, ia ditinju, ada yang meninju. Siapa di sini pernah meninju kawannya? Pasti kawannya kesakitan, atau saudara atau abang atau adik, pasti kesakitan. Dan juga dikatakan di sini memukul dia, memukul. Kalau memukul berarti kan dia pasti kuat ya, pasti sakit. Coba bayangkan Yesus kala itu dianiaya. Anak-anak kami yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita di dalam peristiwa Yesus di depan mahkamah agama. Yang pertama adalah jangan mau berkompromi untuk melakukan kejahatan. Jangan mau dirayu atau diajak untuk melakukan kejahatan. Mungkin Ina nggak tahu. Apakah anak-anak kami pernah diajak untuk melakukan yang tidak baik? Contohnya, kalau biasanya dulu sebelum pandemi kita sekolah ada kawan mengajak, ayo kita isengin kawan kita ini, gitu ya. Lalu mungkin kita dirayu-rayu jadi mau. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan mau kompromi dengan orang-orang yang mau melakukan kejahatan. Jadi kita boleh menolak secara halus ya. Dan selanjutnya adalah yang kedua, jangan bersaksi dusta atau palsu. Nah ini dia. Tita keberapa ini? Tita ke-9. Pintar ya. Jangan bersaksi palsu. Seperti imam-imam besar tadi ya. Di dalam firman Tuhan ini mereka bersaksi palsu tentang Tuhan Yesus. Makanya kita juga diingatkan jangan berbohong, bersaksi palsu. Haruslah bisa berkata jujur. Ya, ini jujur ya. Siapa di sini yang pernah berbohong? Berbohong kepada mamanya, berbohong kepada bapak, berbohong kepada opung, teman, guru dan lain sebagainya. Berbohong itu tidak baik. Lalu ada lagunya seperti ini ya. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Gitu ya. Karena itu berbohong tidak boleh. Dan selanjutnya yang ketiga, kita juga diingatkan untuk meneladani Yesus. Bagaimana kita meneladani Yesus? Bahwa ketika Yesus dipukul, diludahi, ya, ditinju, dia tetap diam. Dia tidak melawan. Kenapa? Karena Yesus mau menunjukkan kasih yang luar biasa. Dan seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah 3 poin yang kita bisa ambil dalam firman Tuhan di minggu ini. Dan Inang yakin
bahwa kita adalah generasi anak-anak Tuhan Yesus yang mau selalu jujur dan selalu menyatakan kasih dan juga selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Semoga anak-anak kami yang terkasih dimanapun berada boleh menjadi anak-anak pelaku firman yang hidup. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan yang datang ke dunia, Tuhan yang mau menderita untuk menebus dosa kami, Tuhan yang mati untuk membuat kami menjadi hidup di dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan saat ini kami Engkau kuatkan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk tidak berbohong, dan juga Tuhan untuk tidak mau berkompromi untuk melakukan kejahatan. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh-Mu, agar kami boleh menjadi selalu anak-anak pelaku firman yang hidup. Kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di setiap rumah mereka dimanapun mereka berada. Berikan Tuhan panjang umur, kesehatan, semangat, sukacita. Walaupun pandemi corona masih terus kami gumuli saat ini, namun tidak merenggut sukacita kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, Engkau berikan kepintaran di dalam pendidikan mereka, dan juga berikan kerajinan Tuhan, semangat di dalam menjalani sekolah online. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk anak-anak kami, jika ada yang sakit Engkau sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang tua dari anak-anak kami, Engkaulah yang memberikan panjang umur, kesehatan, kesabaran di dalam mendidik semua anak-anak yang Kau sampaikan kepada orang tua kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk semua program pelayanan sekolah minggu, Engkaulah yang turut campur tangan. Begitu juga tetap memberikan semangat kepada semua guru sekolah minggu untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunkan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu dan selalu layak menerima berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau menerima siraman firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, siapkan adik-adik ya. Dengan kita memuji Tuhan, menyampaikan persembahan, betapa hatiku.
Anak-anak kami yang terkasih, kita sudah mengumpulkan persembahan kita dan Inang yakin pasti persembahan kita akan kita sampaikan kepada Sintua untuk disampaikan ke gereja, atau boleh minta tolong kepada mama bapak menyampaikan, ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Ucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan tanggal 8 Maret 2021 sampai tanggal 14 Maret 2021. Kami nyanyikan selamat ulang tahun. Ya, buat kelas Batita dan Mans, tugasnya mengirim video dengan gerak dan lagu. Lagunya adalah hati-hati gunakan tanganmu. Ya, Mams ya, bersama anaknya. Terima kasih. Dan terima kasih ya buat Mams yang telah memberikan data kepada kami, guru sekolah minggu yang baru di Batita. Dan juga yang belum mengisi data, tolong ya Mams diisi supaya lengkap data daripada Batita. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk tugas kelas Matius, adik-adik diminta untuk membuat tulisan atau gambar yang isinya 5 lawan kata. Contohnya begini, rajin, lawan katanya malas. Nah, adik-adik nanti pilih 5 kata, kemudian dibikin gambar ya. Jangan lupa dikerjakan. Untuk kelas Markus, adik-adik Markus diminta untuk membuat tulisan atau hiasan dengan memilih 5 hukum
hukum Taurat. Nah, dari 5 hukum Taurat ini, kakak kasih 2 hukum Taurat wajib, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan hukum Taurat yang ke-10. Untuk adik-adik kelas Lukas, adik-adik Lukas membuat kartu kejujuran. Nah, nanti di kartu kejujurannya adik-adik bisa tulis perbuatan minimal 3 tentang kejujuran yang sudah adik-adik lakukan ya. Kemudian untuk yang terakhir, adik-adik kelas Yohanes, untuk Yohanes diminta untuk membuat cerita tentang tokoh Alkitab yang meneladani hidup Yesus. Nah, untuk tugas minggu lalu bisa adik-adik lihat setelah video hari ini. Jangan lupa tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.